Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini, Senin 23 Agustus 2021 adalah Sabda Celaka. Mari kita buka permenungan kita dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan suci-Mu, guna merenungkan sabda-Mu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita pakai sebagai dasar bermenung, kita ambil dari perikopa Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 22. Mari kita bacakan bersama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini menyajikan kritikan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terdapat 4 pokok kritikan Yesus terhadap kedua golongan ini, yakni 1. Yesus mengkritik cara kerja dua golongan ini yang memandang masuk surga sesuatu yang sangat berat. Mereka kemudian menciptakan aturan-aturan kesucian begitu rupa sehingga hampir mustahil seorang untuk mencapai surga. Aturan tersebut jumlahnya fantastis, 618 aturan. Orang yang tidak melaksanakan aturan-aturan tersebut kemudian merasa bersalah dan harus membayar denda. Celakanya aturan-aturan yang mereka buat tersebut tidak juga mereka laksanakan dengan setia. Yesus justru mengajarkan bahwa surga adalah hadiah dari kemurahan Allah bagi umat manusia. Manusia yang menerima Allah hanya diminta untuk berpasrah kepadanya guna memperoleh surga tersebut. Yang kedua, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga dikritik oleh Yesus karena sebagai pemimpin-pemimpin rohani bangsa, mereka tidak melaksanakan ajaran kasih karena dengan tega mereka menelan rumah janda-janda. Mereka merampas dan memeras umat sederhana yang seharusnya mereka bantu dan selamatkan.
praktek hidup mereka sangat jauh dari ajaran kasih dan kemurahan Allah yang biasanya mereka ajarkan. Yang ketiga, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat juga dikritik oleh Yesus karena mereka getol menambah jumlah anggota penganut agama Yahudi untuk kemudian gagal mengarahkan mereka guna melaksanakan ajaran kasih Allah dengan mencintai sesama dalam kesetaraan. Alih-alih melaksanakan kasih Allah dan menerima sesama dalam kesetaraan, kaum Farisi justru merasa bahwa mereka kelompok khusus yang memiliki akses khusus untuk bertemu dengan Allah. Mereka merasa sebagai pemilik Allah dan hakim untuk menetapkan keselamatan. Mereka makin fanatik sebagai kelompok, tetapi praktik hidup mereka makin jauh dari ajaran kasih Allah. Yang keempat, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat juga dikritik karena mereka dengan sengaja mengajarkan secara salah ajaran iman atau membelokkan isi ajaran iman demi kepentingan mereka. Yesus memberi contoh ajaran tentang bait Allah dan mezbah. Mezbah bagi orang Israel sangat penting sebagai penanda kehadiran Allah, demikian juga bait Allah. Tetapi tempat yang awalnya kudus karena di situ orang Israel menyembah dan bertemu dengan Allah, akhirnya dibengkokkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengajarkan bahwa lebih penting emas bait Allah dan persembahan di atas mezbah. Mereka dengan sadar telah membelokkan ajaran iman dan dengan demikian menyesatkan umat. Jika kita perhatikan secara seksama, terdapat benang merah dalam 4 kritik Yesus kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kritik utama Yesus kepada kedua golongan ini adalah ketidakseimbangan atau ketidakselarasan antara yang mereka wartakan melalui mulut dengan apa yang mereka laksanakan dalam praksis hidup mereka. Hal ini terjadi karena tujuan beriman mereka bukan bagi kemuliaan Allah, tetapi demi kejayaan dan popularitas pribadi. Mereka telah merebut kemuliaan Allah dan keselamatan bagi umatnya. Hal ini adalah sebuah peringatan bagi kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita justru dipanggil menjadi jembatan rahmat dan keselamatan bagi sesama kita dan pewujud dari kasih Allah kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk arahan-Mu dan firman-Mu pagi ini. Kami pasrahkan diri kami seutuhnya kepadamu, bersama yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, dan pekerjaan serta usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan renungan dan sabda Allah hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.